Saya baca di Khotbah tahun 1960. 5 definisi identifikasi dari gereja yang sejati, gereja Allah yang hidup. 5 definite. Paragraf 178. Apakah dulunya burung yang berbelang-belang itu? Saya berbeda dengan orang itu yang mengatakan bahwa saya salah. Apakah dulunya burung yang berbelang yang ada di Alkitab itu? Itu bukan Israel. Seperti yang orang bilang. Itu dulunya adalah gereja Yesus Kristus. Haleluya. Jadi para teolog dan orang-orang Kristen pada umumnya mengatakan burung yang diterbangkan itu adalah Israel. No. Itu adalah mempelai wanita. Itulah gereja Allah yang hidup. Sebab korban penghapus dosa, apa yang dulu mereka lakukan? Mereka mengambil tekukur, memelintir kepalanya, dan membalikkannya, dan mencurahkan darahnya ke atas pasangan yang hidup. Dan kemudian melepaskan pasangan itu. Dan pasangan itu diperciki dengan darah dari pasangannya yang mati. Dan pergi ke seluruh bumi memercikkan darah itu karena masih basah. Amin. Sebagaimana dia sedang melayang-layang dan mengepakkan sayap-sayapnya. Dan darah itu memercik ke atas bumi. Berseru, kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Haleluya. Darah itu tidak kering, brother. Sampai hari ini darah itu masih basah. Dan Anda sedang melintas ke seluruh bumi. Khotbah dari Sabang sampai Merauke. Melintas kemana-mana. Dan memercik kemudian karena itu bergerak. Amin. Karena bergerak, pak, maka darah yang masih basah tertumpah ke tanah. Tertumpah ke Manado. Tertumpah ke Jakarta. Tertumpah ke Cilacap. Haleluya. Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Lore. Itu dulunya adalah pralambang Kristus. Dan burung yang besar yang berbelang itu adalah gereja. Yang sudah diperciki oleh darah dari pasangannya yang sudah mati. Mulialah nama Tuhan kita. Juru selamat Yesus Kristus. Dan perempuan itu, betina itu sedang melintas seluruh dunia pada hari ini. Mengepakkan sayap-sayapnya. Berseru, kudus, 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 kudus bagi Tuhan. Amin. Saya senang akan hal itu. Saya mengenal dia. Saya sangat senang. Nama saya ada pada kitab perempuan. Lihat, Bapak mengatakan, my name is on her book. Menunjuk perempuan. Haleluya. Apakah perempuan punya kitab? Bagaimana dengan Kejadian pasal 3? Keturunan perempuan akan menginjak kepala si ular. Betul? Keturunan perempuan. Benih perempuan. Misteri ini sudah ada di kitab Kejadian. Untuk memperlihatkan, apakah perempuan punya benih? No. Tapi Alkitab apakah salah menulis? Benih perempuan. Keturunan perempuan akan menginjak kepala si ular. Keturunan si ular. Tidak, brother. Adalah sebuah prophetik nubuatan untuk memperlihatkan kepada Anda pelayanan gereja. Amin. Yang beroleh kekuatan dan penugasan dan kehidupan dan nyawa dan nafas hidup dari pasangannya yang mati. Makanya dia disebut keturunan perempuan karena yang mati ini harus lahir dari perawan perempuan. Haleluya. Dan dia disebut sebagai anak manusia. Dan sekarang Nabi dengan istilah yang lain. Saya senang nama saya ada di kitab perempuan. Glory. Anda ingin tahu namamu di dalam kitab kehidupan domba Allah? Anda harus kontak dengan perempuan. Karena di dalam perempuan adalah darah jantan. Dan hanya jantan yang punya benih. Jantan yang bisa menyuntikkan kehidupan. Tapi kehidupan jantan sekarang tersimpan di dalam perempuannya. Dan perempuan betina itu adalah mempelai wanita.
Amen. Wahai 10 ayat 8 sampai 11. Ribka akhir zaman, Rahab akhir zaman. Bukankah Rahab yang mengoleskan darah? Bukan Yosua? Amen. Bukan 2 pengintai, tapi Rahab, perempuan pelacur. Bukankah dia mengoleskan darah itu? Dan menurunkan dengan tali merah seperti merah kirmizi? Tidakkah Rahab adalah burung yang hidup, yang terbang, yang berlumuran darah? Dan kemudian dia memanggil, memercikkan darah itu kepada orang tuanya, kepada pamannya, kepada bibinya. Kumpul. Dan mereka berkumpul di rumah kecilnya si Rahab. Dan saat yang sama, pasukan Yosua, malaikat maut itu menyerang Yeriko dan meruntuhkan semua tembok-tembok Yeriko. Tapi rumah Rahab aman. Karena ada burung yang berbelang hinggap di situ. Glory! Dan Rahab adalah burung yang berbelang.